warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya lagi ya. Nggak bosan ya, sering ketemu dengan saya di dua mata kuliah yang sama, berbeda ya, satu bahasa Indonesia ya, dua kualitatif. Nah, dalam pertemuan ini, pertemuan kedua di mata kuliah kualitatif, kita akan membahas, sebetulnya kita refleksi ke belakang, karena ini sudah pernah saya tayangkan, sudah pernah kita bahas, tapi mungkin Anda lupa, dan ini sebagai fondasi ya, fondasi untuk memahami bagaimana karakter dari penelitian kualitatif ya, yang tentunya sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Kita perdalam lagi, nggak apa-apa ya, tidak ada salahnya kita refleksi lagi, kita explore lagi ya, kita kembangkan lagi diskusi kita tentang ini, yaitu tentang aksioma ya dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. Ya, sudah paradigma ilmu sosial. Oke ya, masih ingat ya. Jadi sebetulnya penelitian, munculnya penelitian, munculnya paradigma, munculnya teori-teori ya, munculnya pengetahuan itu didasari atas kodrat manusia sebagai makhluk yang diberikan pikiran. Ketika manusia itu diberikan anugerah, mohon dimut ya, ganggu ini. Ya. Mohon dimut ya. Itu siapa tadi ya? Coba, Yusak ini. Yudi dimut. Bukan, Bu. Yusak ini. Udah ya. Jadi perbedaan manusia dengan makhluk lain itu kan ada di akal, ya kan? Akal itu untuk berpikir. Nah, dengan pikirannya manusia menjadi makhluk yang ingin tahu tentang segala sesuatu. Ya. Nah, keingintahuan manusia itu, nah itulah yang kemudian melahirkan yang namanya teori. Manusia ingin tahu sebetulnya yang benar tuh yang seperti apa, gitu kan ya. Yang benar tentang dunianya, ya pemahaman tentang dunia saya yang benar itu seperti apa? Apakah bentuknya bulat? Apakah bentuknya lonjong? Ya. Apakah kita bisa hidup di luar dunia, di planet lain? Nah, semuanya kemudian berkembang ya tentang mencari kebenaran. Nah, kemudian dia juga berpikir manusia itu gimana ya cara mengembalikan dunia kita ini? Apakah kita harus ikut alam atau kita bisa mengendalikan alam? Nah, kemudian semuanya kemudian bersumber atau bermuara pada bagaimana tentang kebenaran. Nah, jadi manusia itu pada awalnya karena rasa ingin tahu, kemudian dia pada muaranya yang benar itu yang mana? Yang benar itu bagaimana? Apapun itu tentang dunia yang dia tempati. Nah, sehingga muncullah ketika manusia itu ingin tahu, ya, muncullah yang namanya paradigma. Jadi paradigma itu adalah worldview. Worldview itu artinya perspektif atau bagaimana cara memandang dunia. Ketika kita bicara cara memandang dunia, maka otak manusia itu terkotak-kotak, ya, terkotak-kotak menjadi pemahaman menurut keyakinan masing-masing. Nah, pengkotakan
terhadap keyakinan kebenaran itu munculnya yang namanya paradigma. Ada manusia-manusia, sekelompok manusia yang meyakinkan, ya, yang yakin tentang kebenaran ini, ya, yang disebut dengan aliran positivisme. Jadi mereka merupakan aliran sendiri yang dinamakan paradigma positivisme. Kemudian paradigma positivisme ini, perspektif memandang dunia yang positif, itu ternyata tidak memuaskan sekelompok orang. Ya, akhirnya muncullah yang aliran kedua, yaitu interpretif, ya, paradigma interpretif. Nah, ada lagi aliran lain yang merasakan bahwa tidak cukup ya dengan memahami kebenaran, mencapai kebenaran melalui paradigma positivisme dan interpretif. Mereka ingin gaya sendiri, ya, yaitu muncullah paradigma kritis atau paradigma kritikal. Nah, kita lihat satu persatu. Munculnya paradigma positivisme, orang-orang positivistik ya dalam mencari kebenaran itu meyakini bahwa dunia atau alam ini itu sifatnya ini sebab akibat ya. Sehingga menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam. Nah, ini karena positivisme itu muncul sebenarnya ilmu alam dulu ya. Kemudian bagaimana dengan ilmu sosial? Bisa saja ilmu sosial masuk ke aliran atau perspektif positivisme. Ya, bagaimana menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam, ya. Ilmu alam itu piye to cirinya? Jelas, ya. Angka, jelas, objektif, ya. Tidak banyak misalnya harus akurat ya, akurat, objektif, generalisasi, ya. Ya, kalau kita membayangkan yang positivisme itu erat kaitannya dengan metode ilmiah. Yang 5 itu, misalnya merumuskan masalah, ada hipotesis, ada pengumpulan data, ada pembahasan dan ada kesimpulan. Nah, itulah yang menjadi awal munculnya paradigma dalam mencari kebenaran. Ini loh, kalau kebenaran itu bisa diposisikan dengan menempatkan ilmu sosial seperti ilmu alam. Ciri lain dari positivisme adalah sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Nah, sehingga corak penelitiannya pun ya, sifatnya adalah kuantitatif, sebab akibat. Buktinya apa? Ketika itu disebut kuantitatif, ya. Kenapa itu disebut sebab akibat? Contohnya pengaruh X terhadap Y. X itu sebab, Y itu adalah akibat. Hubungan atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. X1 dan X2 itu disebut sebab, Y itu disebut akibat. Nah, sehingga bentuk penelitian kuantitatif ya, seperti itu disebut dengan paradigma positivisme. Dalam aliran positivisme atau paradigma positivisme, teorinya khusus ya, teori-teori yang sifatnya tadi mendukung sebab akibat. Misalnya agenda setting, teori kultivasi, teori uses and gratification. Itu adalah teori-teori untuk paradigma positivisme. Nah, ilmu sosial bisa, nyatanya Anda belajar kok, nyatanya Anda sebagai studi di ilmu sosial bisa kok pakai kuantitatif. Nah, kemudian orang-orang, terutama orang-orang sosial itu menganggap aneh gitu ya. Masa nilai kok diangkakan ya? Masa konsep sosial kok diangkakan? Masa sikap kok diangkakan? Berapa besar pengaruh sikap? Masa perilaku membeli kok diangkakan? Yang jelas nggak dapat makna dong kalau gitu. Ya. Misalnya pengaruh X terhadap Y, besarnya berapa? Menurut positivisme, besarnya 9,5, tinggi sekali, titik. Itu menurut orang kuantitatif. Nah, orang interpretif bilang 9,5 itu maknanya apa? Tinggi itu maknanya apa? Karena setiap manusia menurut paradigma interpretif itu memiliki perbedaan
ya toh, memiliki keunikan. Jadi tidak bisa dong digeneralisir. Misalnya ada 300 orang yang menyatakan atau punya pengaruh sebesar 9,5, ya, pengaruhnya tinggi. Nah, tingginya sih makna tinggi pada si A, beda makna tinggi pada si B, beda makna tinggi pada si C. Sehingga nggak bisa dong harus diangkakan. Nah, muncullah paradigma yang kedua, yaitu paradigma interpretif. Artinya, melihat makna dalam perilaku sosial. Jadi penekanannya adalah makna, meaning ya. Kalau bahasa penelitiannya verstehen, pemahaman. Jadi orang lebih memahami sebuah perilaku dengan makna, bukan angka. Kalau ini angka, ini makna, ini angka. Sehingga teori-teorinya pun berbeda ya. Kalau di sini teorinya linier, gitu kan? Kalau di sini tidak linier. Ada teori fenomenologi, ada interaksi simbolik ya. Interaksi itu kan tidak linier, tapi berbalasan. Ada teori budaya, ini dipakai untuk antropolog ya, antropolog ketika mau penelitian mereka pakai teori budaya. Ada juga etnografi komunikasi juga ada ya. Jadi kalau Anda berminat, Anda bisa penelitian etnografi komunikasi atau fenomenologi yang semuanya itu pasti tidak lepas dari budaya individu yang diteliti. Nah, kemudian setelah dua paradigma ini muncul, ternyata tidak cukup di situ ya. Orang mengatakan kebenaran kok aneh ya kayak gitu ya. Aku punya gaya lain deh gitu ya, namanya paradigma kritis atau kritikal. Nah, orang-orang kritikal ini ya mengatakan bahwa proses yang kritis itu tujuannya untuk membentuk kesadaran sosial ya. Jadi ini sebetulnya mengkritik ya, mengkritik dari kemapanan. Nah, kemapanan apapun itu. Jadi mereka tidak yakin bahwa kemapanan itu selalu benar. Untuk mencapai kebenaran itu harus dikritik ya. Misalnya sekarang yang mapan misalnya ya perempuan itu sektor domestik, laki-laki sektor luar. Itu kemapanan. Nah, itu mau dikritik. Benar enggak wanita enggak boleh keluar? Untuk kesadaran sosial supaya yang namanya laki-laki itu juga bisa di rumah gitu. Jadi mengkritik adanya kemapanan ya. Artinya muncullah kesadaran misalnya gender ya, muncul bias gender, istilah bias gender, wanita harus juga harus sama, kemudian berkembang menjadi itu perempuan harus menjadi anggota legislatif minimal berapa? 30%. Lah kenapa harus 30% ya kalau mereka merasa harus sama? Kenapa tidak usah dibatasi saja? Kalau misalnya banyak yang perempuan kenapa? Ya, banyak hal yang membuat perempuan-perempuan ini ingin sejajar ya, sejajar dengan laki-laki. Juga misalnya dalam pendekatan ini gampangnya aja saya ilustrasikan ke judul penelitian. Dulu juga sudah pernah saya singgung. Misalnya Anda penelitian tentang Islam itu indah, Islam itu indah di Trans 7 misalnya, atau Trans TV. Nah, kalau Anda memilih paradigma positivisme, maka Anda akan mengambil judul ya, pengaruh intensitas penonton. Ya, Islam itu indah di Trans 7 terhadap ya, tingkat empatik ya. Tingkat empatik misalnya ibu-ibu di anggota pengajian ini. Itu positivisme, ada sebab, ada akibat. Artinya ketika ibu-ibu itu empatiknya tinggi atau tingkat pengetahuan agamanya tinggi karena mereka sering menonton. Semakin sering menonton Islam itu indah, maka tingkat pengetahuan Islamnya pun semakin bertambah. Itu menurut aliran atau paradigma positivisme. Beda lagi dengan aliran interpretif atau paradigma interpretif. Paradigma interpretif akan melihat makna di balik simbol ya, makna-makna ya, verstehen di balik apa yang tampak. Misalnya, kenapa ya Islam itu indah ratingnya semakin tinggi dan tinggi? Nah, dia melihat apa maknanya? Oh mungkin ya, kreatifnya memang selalu berinovasi ya, sehingga
judul penelitiannya pun bukan pengaruh X terhadap Y, tapi misalnya strategi kreatif, ya, program acara Islam itu indah di Trans 7. Ya, dia mau meneliti tentang bagaimana strategi kreatif atau persepsi, ya, persepsi jamaah pengajian ibu-ibu, ya, terhadap tayangan Islam itu indah di Trans 7. Nah, bagaimana dengan aliran kritis? Sama, subjeknya masih sama, Islam itu indah. Tetapi dia mengkritik, ya, mengkritik artinya kok menjual agama, ya, gitu ya, menjual agama. Karena dia selalu curiga bahwa media itu kapitalis, kan? Aliran kritis itu selalu curiga media itu kapitalis. Maka judul penelitian kritis, ya, itu adalah contohnya komodifikasi agama Islam, ya, dalam acara Islam itu indah di Trans 7. Nah, dalam teori kritis nanti akan ditemukan, ya, dengan pembahasan teori kritis, ya, siapa sih ustadznya dikritik. Ustadznya siapa? Dia profesor agama bukan? Dia punya kompetensi apa? Oh, tidak punya kompetensi apa-apa kok. Kurasi siapa aja yang profesor agama tidak, ratingnya tidak setinggi Maulana gitu kan, ya. Terus dikritik jamaahnya. Jamaahnya siapa? Oh, ternyata jamaahnya itu artis-artis, ya. Dia memunculkan host siapa, pendatang baru siapa, atau artis seleb siapa. Terus backgroundnya dikritik juga. Backgroundnya di mana? Oh, seolah-olah di panti asuhan, di lembaga, misalnya lembaga kemasyarakatan. Nah, hal-hal itulah yang kemudian para ini, ya, peneliti dari critical ini mengatakan bahwa media itu kapitalis. Semuanya itu demi uang dengan menjual agama. Nah, beda-beda, ya. Meskipun satu subjek yang sama, ini angle untuk melihat atau mencari kebenaran itu berbeda. Jadi kalau Anda ditanya mana di antara 3 paradigma ilmu sosial itu yang benar dalam meneliti Trans TV atau mencari kebenaran tentang Islam itu indah, jawabannya apa nih? Coba direspon, jawabannya apa? Mana di antara ketiga paradigma yang paling benar dalam meneliti Islam itu indah di Trans 7? Silahkan, ada yang mencoba menjawab? Sekar? Ini pada dengarkan nggak kira-kira? Halo? Coba direspon dulu. Dengar, Bu. Ya, berdasarkan penjelasan saya, kira-kira Raka, paradigma mana yang menurut Anda paling benar dalam mencari kebenaran tentang Islam itu indah? Apakah positivism, apakah interpretif, atau kritis? Gimana jawabannya? Tadi dengar ya, nyimak ya Raka ya. Interpretif. Nyimak ya contoh-contoh penelitiannya seperti apa gitu kan. Belum paham, Bu. Paham. Boleh jawab nggak, Bu? Oke, ya siapa nih, Alif? Mau coba ya, Bu, kalau salah nggak apa-apa. Menurut saya tuh interpretif bukan sih, Bu, karena dia melihat kode-kode, misalnya kan di dalam Islam itu indah tuh kayak dari segi pakaiannya apa Islami kayak gitu. Gitu bukan ya, Bu? Interpretif kalau menurut saya. Boleh jawab nggak, Bu? Iya. Interpretif ya. Kamu menganggap bahwa interpretif itu yang paling benar. Waduh, nek jawabannya gitu nanti yang orang positivism sama kritis marah Alif. Nggak terima. Mereka nggak terima yang benar interpretif. Misalnya saya memposisikan diri saya sebagai orang positivism. Saya akan mengkritik. Lah, kok bisa interpretif yang paling benar? Wong itu tidak akurat, tidak objektif kok penelitiannya. Kok mana objektivitasnya? Orang positivism akan begitu ya. Atau orang kritis. Walah, kamu tidak mengkritik hal-hal yang tidak kelihatan ya. Coba itu
Benar nggak menjual? Jadi kalau orang kritis itu gini, kebalikan dari positivism ya. Kalau misalnya kita melihat bedah rumah gitu ya. Kalau orang positivism mengatakan semakin kamu sering melihat acara itu, empatimu semakin tinggi. Itu kata orang positivism. Nah, orang kritis bilang, "Lah gimana? Ya enggak selalu begitu ya. Namanya media itu menjual kemiskinan nih. Ya semakin orang nangis semakin laris kok. Ya semakin ratingnya tinggi." Oke, ya jadi kalau jawabannya seperti itu, kira-kira orang positivism dan kritis tersinggung ini, Lin. Coba tadi Bu ada yang mau ini lagi berpendapat. Oh, siapa tahu ada yang mau Bu. jawab. Ya, Bu. Raka? Ya, mungkin semuanya benar Bu, tergantung apa yang dibahas Bu. Begitu. Ya nggak Bu? Ya begitulah. Artinya ini tadi sebetulnya Iya kan? pertanyaan. Kalau Ya. misalkan kita ngebahas tentang interpretif doang, nanti orang positivisme sama kritikal kata Ibu kan. Jadi Kalau sebetulnya kalau misalkan bahas positif nanti ya, ini, yang kritikal berbalik juga. Ini sebetulnya pertanyaan jebakan ya. Mas singkat nggak dulu ketika saya tanya bagus mana kuantitatif dan kualitatif? Banyak yang jawab kualitatif kan? Enggak, kalau saya kuantitatif Bu. Enggak ada kuantitatif. Jadi yang benar adalah semuanya benar dari perspektif masing-masing ya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa positivism itu salah karena masing-masing punya kekurangan dan kelebihan ya. Idealnya kalau Anda ingin ideal ya, satu judul itu diteliti dengan 3 paradigma. Sanggup nggak 3 tahun ya? Kalau Anda mau penelitian proyek, satu judul diteliti dengan 3 kali paradigma. Nah itu baru adil ya. Artinya kebenaran masing-masing tidak bisa diperbandingkan ya dengan kebenaran paradigma yang lain. Karena masing-masing punya metodologi sendiri-sendiri ketika mencari kebenaran. Kalau kemudian orang kritis mengatakan bahwa itu komodifikasi agama, ya benar, itu menurut mereka. Kenapa? Karena mereka punya dasar, ya secara metodologis bisa dipertanggungjawabkan. Demikian juga orang interpretif, ya sih strategi kreatifnya inovatif sih, gitu kan ya, sehingga dia disukai, ya dia ratingnya naik terus, benar juga. Demikian juga ketika positivism mengatakan bahwa semakin sering Anda menonton, maka semakin tinggi tingkat ilmu keagamaan, ilmu Islam, ya benar juga ya. Jadi jawabannya adalah semuanya benar ya dalam mencapai sesuai dengan metodologi yang mereka yakini. Nah ini kita lihat positivisme itu masuknya abad 18, di tahun 1900-an ya. Auguste Comte ya, itu tokohnya adalah Auguste Comte. Nah, ini ciri-cirinya positivistik itu kayak gini. Maksudnya metode ilmiah, IPA, IPS tujuan. Tapi IPS lebih rumit. Kenapa? Karena yang diteliti itu adalah manusia. Nah, manusia itu selalu berubah. Kalau meja ya, meja IPA, meja 1 jam yang lalu ukurannya sekian meter persegi. Nah kalau manusia 1 jam yang lalu dia bilang A, 1 jam kemudian dia bilang C. Itu kalau sangat Anda temui di ini, sangat bisa Anda temui di politik ya misalnya. Loh, kemarin kan dia partainya ini, kok sekarang pindah itu ya jangan kaget, itu biasa ya. Kalau dalam politik sekarang teman nanti jadi lawan aja banyak kok ya. Nah, jadi manusia itu rumit karena gampang berubah ya kan. Apalagi Anda belum tahu ya yang misalnya yang di luar dan yang di dalam beda itu banyak ya orang-orang munafik. Nah, orang-orang munafik itu kan banyak. Jadi orang-orang munafik itu sangat bertentangan dengan ketulusan ya. Mereka tidak tulus ya, ada tujuan yang disembunyikan ya, bagaimana caranya mungkin mencapainya juga dengan segala cara. Hukum alam dapat dirumuskan secara alamiah ya. Semua gerakan dapat diprediksi yaitu dalam variabel-variabel yang diteliti. Pengamat mengamati tanpa terganggu. Jadi dia lepas dari respondennya. Dia tidak harus kenal siapa respondenku, rumahnya mana,
mereka itu pendidikannya apa, nggak perlu ya. Yang penting siapa jadi respondenku silahkan ngisi, nanti datanya saya olah gitu. Jadi tidak terganggu. Penelitian dan yang diteliti subjek dan objek yang terpisah ya tadi ya, karena tidak terganggu maka sebenarnya tidak harus mengetahui, saling mengetahui siapa sih respondenku. Tapi kalau informan nanti diinterpretif beda lagi. Ini memang sehingga dikatakan ini sangat objektif ya, karena dihitung dengan angka, hasilnya real berapa persen. Polling politik itu pasti pakai ini, ya. Penelitian pilkada, survei politik ya, itu pasti pakai positivistik. Kenapa? Karena dia butuh angka. Berapa persen yang mendukung si A, ya, berapa persen yang tidak mendukung. Berapa persen yang setuju kalau programnya diubah, berapa persen yang tidak, berapa persen yang ingin memilih pemilih pemula. Nah, itu semuanya pakai persentase ya, pakai statistik. Nah, kalau dalam interpretif tadi ya, ini kelewatan nggak ada ini. Kalau dalam interpretif nanti kita jelaskan setelah ini ya. Paradigma positivistik tadi ya, yang IPA tadi, metode ilmiah tadi, nah, itu mewarnai dalam penelitian kuantitatif. Ya, jelas toh kemarin Anda sudah belajar, kecuali yang belum ya, menghitung-hitung, uji kuesioner aja dihitung, ya, uji responden ngitung lagi, ya, diolah, ada uji validitas diolah, berapa yang gugur, berapa yang tidak. Uji responden diolah dengan statistik. Ya. Sedangkan paradigma interpretif dan kritis itu mewarnai penelitian kualitatif. Nah, sebetulnya ketika kita bicara kuantitatif dan kualitatif, ya itu adalah breakdown atau kemudian efek ya, efek dari paradigma yang sudah kita bahas tadi. Jadi paradigma positivistik itu akan mewarnai penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan angka tadi. Sedangkan interpretif dan kritis itu memayungi penelitian kualitatif yang akan Anda pelajari pada semester ini. Jadi mulai dari metode studi kasus, analisis wacana, fenomenologi, etnografi, naratif, ya. Kemudian ada semiotik. Itu semua adalah atau dipayungi oleh paradigma interpretif dan kritis. Yang kritis itu nanti lebih banyak dibahas di analisis wacana. Karena itu namanya ada juga analisis wacana kritis, itu ada sendiri. Nah, nanti akan Anda pelajari ya dengan Bu Muria Indah, analisis wacana yang kritis, yaitu CDA ya, Critical Discourse Analysis. Ya, nanti itu beda dengan analisis wacana yang biasa, ya, kekritisannya berbeda. Semiotik itu juga pakai analisis atau paradigma kritis. Nah, yang lain seperti studi kasus, fenomenologi, etnografi, naratif itu masuknya ke wilayah interpretif. Ya. Nah, kita tadi bicara aksioma. Ketika kita ingin membedakan secara jelas antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif, maka kita akan melihat 5 hal ini yang namanya aksioma. Jadi aksioma itu adalah pernyataan yang sulit dibantah. Ya, artinya ini sudah menjadi rumus. Kalau bahasa eksaknya rumus. Rumus itu kan tidak bisa berubah ya. Sulit berubah. Nah, seperti ini. 5 aksioma yang membedakan atau menjadi dasar pelaksanaan dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. 1, realitas. 2, hubungan antara peneliti dan yang diteliti. 3, hubungan kausal. 4, generalisasi. Dan 5, nilai dalam penelitian. Masing-masing aksioma ini akan menjelaskan perbedaan keduanya. Realitas di kuantitatif beda dengan realitas di kualitatif dan seterusnya. Kita lihat satu persatu. Kita bicara realitas dulu.
dalam realitas, ya, bagaimana dengan kuantitatif? Kuantitatif mengatakan bahwa hanya ada satu realitas yang ditangkap dengan indera yang dapat dipecah menjadi variabel yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Artinya, ini akan terlihat pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Misalnya ya, pengaruh, ada contoh, pengaruh tingkat keakraban, nah, ya, pengaruh tingkat keakraban dengan tingkat keterbukaan pada pasangan misalnya persahabatan. Nah, sebetulnya realitasnya siapa? Kenapa satu? Realitasnya itu adalah siapa yang diteliti, yaitu pada misalnya pada mahasiswa, misalnya pada mahasiswa UMY. Nah, kenapa mahasiswa UMY? Nah, nanti ada alasannya di LBM. Realitasnya siapa? Realitas mahasiswa UMY. Ya, realitas atau gini gampangnya, tingkat keterbukaan mahasiswa dengan orang tuanya, ya, mahasiswa perantau dengan orang tuanya, ya, atau orang tua dengan mahasiswa perantau sebagai siswa mahasiswa UMY. Nah, di situ realitas yang akan dipakai adalah realitasnya mahasiswa perantau saja, tidak ada yang lain. Ya, sehingga yang akan dicari adalah seberapa besar pengaruhnya. Seberapa besar pengaruh keterbukaan atau seberapa besar, seberapa tinggi tingkat keterbukaan mereka. Nanti akan ketemu tingkat keterbukaannya sangat tinggi. Tingkat keterbukaan siapa? Ya antara mahasiswa dan orang tuanya. Sehingga realitasnya hanya satu, yaitu realitas mahasiswa perantau dan orang tuanya. Ya. Bagaimana dengan kualitatif? Realitasnya jamak atau banyak. Buktinya apa? Buktinya misalnya, Anda meneliti tentang strategi promosi, yaitu strategi promosi Cafe X dalam meningkatkan penjualan. Itu realitasnya siapa? Realitasnya lebih dari satu. Ketika Anda bertanya, bagaimana strategi promosi? Maka yang jawab adalah manajemen. Itu realitas dari manajemen, realitas produsen. Tapi ketika Anda bertanya, bagaimana tanggapan konsumen terhadap strategi promosi. Bagaimana tanggapan followers ya, terhadap strategi promosi offline atau online ya, online di Instagram. Nah, itu siapa yang jawab? Itu konsumen. Jadi realitasnya adalah realitas konsumen. Mungkin Anda juga ingin bertanya bagaimana tanggapan dari kompetitor tentang strategi komunikasi yang dilakukan KVA tadi. Itu realitas kompetitor. Bagaimana pendapat masyarakat, ya, masyarakat atau mungkin kalau Anda penelitian tentang PR ya, tentang apa namanya, misalnya relation ya, itu kan ada guest relation, ada press relation, ya, community relation, bagaimana tanggapan lingkungan sekitar, bagaimana tanggapan pemerintah ya terhadap itu, bagaimana tanggapan media, boleh saja Anda kembangkan. Sejauh Anda ingin mengembangkan bagaimana dari siapa, itulah yang membentuk satu realitas tersendiri. Jadi minimal itu adalah komunikan, realitas komunikator, dan realitas komunikan. Minimal dua. Jadi kalau Anda nanti penelitian kualitatif, pertanyaannya itu adalah bagaimana, mengapa, ya karena kita bicara makna. Kalau dalam kuantitatif, pertanyaannya adalah seberapa besar, sejauh mana, kapan, siapa. Dalam kualitatif, bagaimana, mengapa, ya, how dan why. How, why. Bagaimana strategi promosi ya, yang dilakukan oleh Cafe X ya, dalam Instagram. Bagaimana tanggapan dari followers terhadap strategi promosi yang dilakukan oleh Cafe X? Itu ada dua realitas. Jadi nanti minimal ada dua pertanyaan penelitian ya. Jadi realitas penelitian nanti akan tercermin di dalam rumusan masalah
atau tujuan penelitian. Tujuan penelitian kan untuk mengetahui, untuk mendeskripsikan, untuk menganalisis, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana hubungan antara peneliti dengan yang diteliti. Dalam kuantitatif merupakan dualisme yang terpisah, ya, tidak mempengaruhi satu dengan lainnya. Tetapi dalam kualitatif saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan. Ya, Anda memang dulu belum ke lapangan ya. Ketika kuesioner itu jadi, maka Anda akan menyebarkan kepada responden. Misalnya responden Anda adalah mahasiswa UII. Anda tidak perlu ketemu langsung dengan responden. Anda bisa punya teman ya untuk membantu. Tolong ini disebarkan, tolong saya dibantu. Apalagi kalau Anda respondennya online ya, followers. Anda harus minta bantuan admin ya untuk menyebarkan. Anda tidak harus ketemu sendiri, kemudian tahu tentang dia, tidak. Ya, itu namanya terpisah. Tapi kalau kualitatif, ya, apalagi metode fenomenologi dan etnografi, itu hampir tidak terpisahkan antara peneliti dengan informan. Semakin Anda dekat, semakin Anda akrab ya, dengan informan, datanya semakin banyak Anda dapat. Apalagi persoalan yang Anda eksplor itu adalah masalah agak-agak aib ya, malu. Nah itu kalau nggak dekat ya nggak mungkin dia cerita, ya nggak. Contoh saya dulu pernah bimbing mahasiswa Aceh ya. Dia itu mau penelitian tentang bagaimana komunikasi suportif orang tua pada anaknya yang kena narkoba sekarang direhabilitasi. Ya, bagaimana komunikasi mereka. Itu minta ampun ya, susahnya cari pasangan informan. Ya jelas karena mereka malu untuk diteliti. Ya. Sehingga saya selalu tanya kepada anak-anak yang ingin penelitian dengan topik yang agak menyinggung-nyinggung aib itu ya. Saya tanya, sudah dapat informan apa belum? Kalau dia mengatakan belum Ibu, wah temukan dulu informannya. Jangan-jangan proposalnya jadi, udah bagus, udah ujian, nggak dapat informan. Ya, kemarin itu ada yang hampir tidak dapat informan. Dia penelitian tentang manajemen konflik pasangan mahasiswa yang sudah menikah. Jadi pernikahan antar mahasiswa, tapi posisi mereka masih mahasiswa. Susah mencari ini, kenapa? Ya karena satu ya mungkin malu, ya kan, malu untuk ditanya. Ono konflik ora ya mungkin ada, tapi daripada mengungkap aib rumah tangga misalnya, lebih baik tidak aja. Saya ikut mencarikan kemarin tidak ada jawaban lanjut. Coba Bu saya tanya istri saya, begitu jawabannya. Mungkin Anda ada penelitian lain yang juga ini ya susah cari informasi, penelitian tentang kumpul kebo, ya enggak, penelitian kemarin tuh PSK online, ya ayam kampus, itu adalah penelitian-penelitian yang memang harus Anda pegang informannya dulu, baru Anda buat proposal. Nah, itulah kualitatif yang dikatakan bahwa hubungan peneliti dan yang diteliti tidak terpisahkan. Bahkan penelitinya pun mau diprospek. Nah, itu sampai anak-anak ketakutan. Bu, sudah selesai apa belum, Bu? Ini nomornya saya blokir, saya dikejar-kejar, Bu. Nanti diajak kencan dan sebagainya. Padahal dia hanya peneliti tentang ayam kampus. Mungkin bagi informan ini ya, karena pasangan ya, informan pelanggan, oh ini kok seksi juga ini penelitinya, begitu ya, sehingga dikejar-kejar mau diajak kencan. Bagaimana hubungan kausal sebab akibat? Setiap aksi dapat dijelaskan sebagai suatu hasil sebab yang mendahului. Jadi kalau Anda penelitian kuantitatif, Anda pasti berpikir ini sebabnya, ini akibatnya, ya X, Y. Sehingga ini diawali dengan teori sebetulnya ya. Anda penelitian kuantitatif itu dengan membaca teori. Ini menyebabkan itu. Ada akibat, tidak mungkin tidak ada sebab. Ya.
Sehingga teori-teori itu akan menuntun Anda untuk menetapkan variabel X-nya apa, Y-nya apa. Misalnya ada teori tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi atau komunikasi interpersonal yang efektif akan ditandai dengan 5 hal, yaitu keterbukaan, sikap positif, sikap suportif, empati, dan equality. Itu sudah teori. Nah, artinya kemudian akibatnya apa? Akibatnya berarti komunikasi efektif. Sebabnya apa? 5 itu. Jadi yang 5 itu bisa jadi apa? X1, X2, X3, X4, X5 terhadap Y. Nah, seperti itu. Setiap aksi itu dapat dijelaskan sebagai hasil. Ya, jadi komunikasi efektif dipengaruhi oleh, itu kan? Pengaruh oleh atau dibalik pengaruh tingkat keterbukaan, tingkat empati, tingkat supportiveness, ya, tingkat positiveness, tingkat equality terhadap komunikasi yang efektif pada siapa dicari respondennya. Dalam kualitatif, wujud adalah keadaan yang saling membentuk secara simultan. Jadi dia tidak mengenal sebab akibat. Yang jadi akibat bisa juga jadi sebab. Ya. Kalau menurut kuantitatif bahwa minat membeli sampo itu disebabkan oleh intensitas menonton. Tapi bagi orang kualitatif pasti beda. Ya. Jangan-jangan saya menggunakan sampo dulu, baru saya pengen lihat iklannya juga bisa, karena kita ingin membuktikan benar nggak toh, gitu kan? Di iklan itu mengatakan bahwa sekali pakai ketombe hilang. Saya udah pakai berkali-kali, toh saya nyoba dulu, baru saya lihat iklannya nggak cocok, iklannya itu menipu, iklannya menipu. Aku sekolah itu udah. Nah, terus misalnya dalam kuantitatif dikatakan ya bahwa semakin sering Anda menonton iklan, semakin Anda tertarik dengan produk Rinso. Nah, bayangkan kalau Anda di kualitatif tidak berlaku itu. Di kualitatif akan bertanya makna, kenapa Anda suka pakai Rinso? Ketika Anda tanya dengan informan 5, maka ada 5 jawaban. Karena kalau tidak pakai Rinso tangan saya nglodoki, cuciannya pengap ya. Karena saya pernah dapat hadiah dan sebagainya. Nah, sehingga tidak bisa ini ya disamakan. Nah, gitu kan, bukan sebab akibat. Nah, peran nilai dalam penelitian, dalam kuantitatif, dalam kuantitatif penelitian itu bebas nilai ya, hasilnya objektif. Jadi tidak bisa ditawar lagi. Penelitian kuantitatif tentang efek media ya teorinya harus itu. Penelitian tentang misalnya tentang apa ya, perilaku membeli, teorinya tentang harus itu. Y-nya misalnya tentang empatik, ya, teorinya harus itu. Nah, ketika teori-teori itu sudah pasti, ya itu, maka hasilnya akan objektif, ya kan? Akan objektif karena memang teori ini mengatur ini, kemudian dihitung muncul angka. Tapi bagaimana dengan kualitatif? Dalam kualitatif, teori itu dipilih oleh penelitinya sendiri. Misalnya ketika saya ingin meneliti tentang bagaimana Islam liberal ya, bagaimana persepsi masyarakat Muhammadiyah tentang Islam liberal. Ketika saya pro Islam liberal, maka saya akan cari teori-teori yang mendukung Islam liberal. Tapi ketika saya tidak suka dengan Islam liberal, maka saya akan mencari teori-teori yang menolak Islam liberal. Sama aja ketika penelitian Anda tentang LGBT ya. Anda setuju nggak dengan LGBT? Tidak setuju, ya. Maka dasar teorinya saya pilih. Saya akan memilih teori-teori yang menolak LGBT. Tapi kalau yang mau pro, nanti benar nggak? Ya semuanya benar. Tadi kan kita bicara kebenaran dari perspektif mana, dari paradigma apa dia meneliti. Ya nggak apa-apa. Anda yakin ya LGBT benar? Mana dasarnya? Kan begitu. Bukan masalahnya. Masalahnya terbentur pada ideologi
institusi kemudian ya. Artinya ketika Anda di Muhammadiyah, di UMY, kok Anda pro LGBT, nah itu bisa ditanya itu, kok bisa Anda di Muhammadiyah kok pro LGBT itu bagaimana? Gitu. Ya, itu aja sebenarnya sah-sah saja ya ketika Anda meneliti dan Anda pro. Nah kemudian generalisasi. Ya. Di kuantitatif ada generalisasi, di kualitatif tidak ada. Ibaratnya kalau Anda penelitian di kuantitatif, respondennya 400. Maka kesimpulannya satu, ada pengaruh antara atau besarnya tingkat keterbukaan mahasiswa perantau UMY dengan orang tuanya sebesar atau sangat tinggi. Artinya ketika responden Anda adalah 400 mahasiswa UMY, maka 400 mahasiswa UMY itu memiliki tingkat keterbukaan yang tinggi. Semuanya tinggi, tidak ada yang tidak tinggi. Tapi bagaimana dengan kualitatif? Anda mau meneliti komunikasi persuasif, PSK online ya, pada lelaki hidung belang. Kalau respondenmu itu 5, maka ada 5 kesimpulan. Tidak bisa 1, semuanya agresif. Tidak. Agresifnya PSKA itu akan berbeda dengan agresifnya PSKB. Akan berbeda dengan agresifnya PSKC. Jadi kalau Anda responden, informan Anda di penelitian kualitatif itu ada 10 pasang, maka kesimpulannya juga 10, kecuali ada yang sama dan tidak dikategorisasi sama. Mungkin 10 pasang jadi 8 kesimpulan. Ya, tetapi ketika kuantitatif berapapun itu jumlah responden 1000, 2000, 3000, kesimpulannya 1, yaitu terdapat pengaruh antara X dan Y sebesar 9,5 saya. 9,05. Jadi 2000 responden tingkat pengaruhnya adalah sebesar 9,05. Nah, itu bedanya di situ. Jelas ya? Jadi perbedaannya itu sangat mencolok ya antara kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini pengalaman saja saya cerita. Kemarin saya nguji, gitu. Kemarin mungkin sudah saya ceritakan ya. Kemarin saya nguji anak mahasiswa. Terus saya lihat dia kuantitatif, saya kaget ya. Saya kaget, loh, mestinya dia tidak kuantitatif ya, mestinya karya. Benar, setelah diuji, kebetulan saya penguji, aduh, saya jadi kasihan. Terus saya setelah ujian saya WA. Tolong dipertimbangkan kembali penelit judul ini, karena ternyata masih banyak yang harus kamu bangun berikut konsep maupun pemahaman. Terus saya beri alternatif, ini judul kualitatifnya, ini tanpa mengubah subjek. Terus dia bilang gini, Bu, kalau saya ganti judul, apakah saya ujian proposal lagi? Ya itu tergantung pembimbing ya, bisa ujian, bisa tidak. Nah, saya bukan mengatakan bahwa kuantitatif itu lebih sulit, tidak. Tapi kuantitatif lebih rigid, ya. Karena kemarin saya lihat, aduh metodologinya, saya tanya, Mas, uji validitas itu apa? Tidak tahu. Ujinya mau kemana? Tidak tahu. Berapa orang? Kalau ngitung populasi itu pakai rumus apa? Tidak ada. Ya, teknik samplingnya apa? Mengapa pakai ini? Tidak tahu. Nah kan repot ya. Seperti itu menunjukkan bahwa Anda memang tidak memahami ya si tadi tidak atau kurang memahami bagaimana sebuah proses kuantitatif itu berjalan. Bedanya kalau kuantitatif itu fix di proposal, kemudian di lapangan tinggal jalan. Tapi kalau kualitatif ibaratnya Anda nggak pegang proposal pun bisa jalan untuk penelitian. Gitu ya. Jadi Anda yang mau ikut mau nulis kuantitatif mesti saya kira-kira paham nggak ya dengan metodologi kuantitatif yang sebetulnya tidak sulit ya. Penelitian kuantitatif itu kalau dipikir-pikir lebih cepat daripada kualitatif ya. Cuma ya itu tadi ada pemahaman yang lebih rigid daripada kualitatif ya. Oke, kayaknya itu sekarang kita lanjutkan diskusi. Silakan.
Nah, oke ya. Wah, 100 pas nih. Lin, dirasa nih. Ini ada nggak bisa masuk mesti. Iya Bu, ini ada yang nge-PC, ada yang nggak bisa masuk, udahan. Biarin. Mesti nggak nyampe 100 kok, mesti 80 kok. Berarti yang paling lambat datang nggak bisa masuk ya sudah. Nanti direkod ya, Lin? Iya, ini di-record. Direkod nanti bisa yang tidak bisa masuk, lihat rekamannya tetap bisa presensi. Oke. Dengaran ini, baru sekali nih 100. Kaget saya. Oke, silahkan bertanya. Nanti diupload di YouTube-mu, Lin? Iya Bu. Alin ini nguploadnya YouTube kuliah ya. Lumayan Bu, dapat subscribe. Ditambah apa gitu loh, kamu sebagai apa? Introduction dulu, Lin. Gimana gitu baru saya muncul ya. Kalah sama Mbak Siti. Mbak Siti Iya, itu vlogger. viewernya ya, viewernya sudah 30.000 lebih loh. 30. YouTuber. Oh, YouTuber. Biondi kalah ya Biondi ya. Mbak Siti yang di TU itu loh, Bu. Iya. Mbak Siti yang di TU loh. Oh. Padahal mau ngupload apa? Ngupload kontennya apa Ibu? Kontennya aku kok. Kontennya membuat minuman jahe, terus membuat opo, makanan opo, ya sederhana sebenarnya kontennya. Nggak tahu tuh pada penasaran tapi. Oke, silakan bertanya. Bu Suci mau nanya dong. Kalau misalnya 100 kurang, saya pinjem Zoom yang 300. Oh iya. Nah, soalnya kemarin tuh nggak pernah kan, Anda mencapai 90 tuh nggak pernah. Jadi untuk yang kualitatif, saya pinjem yang Zoom 300 kalau misalnya ini memang kurang ya. Silakan dari penjelasan saya, pasti ada yang bertanya ya, karena satu memang Anda baru mau tempuh ya, baru mau tempuh kualitatif, pasti rasa ingin tahunya juga tinggi. Yang kedua, Anda sudah mempelajari kuantitatif. Nah, jadi Anda lebih bisa nanti membayangkan kira-kira kok bedanya seperti ini. Oke, silakan. Siapa? Saya Bu mau nanya. Oh ya, Lin, silakan. Seperti yang udah dijelaskan tadi kan Bu, untuk informannya sendiri di kuanti dan di kuali kan berbeda ya Bu. Nah, kalau di kuali kan kita bisa milih tuh siapa aja yang bakal jadi informannya. Nah, sebelum ke proposal itu kan Ibu pernah bilang ya Bu ke saya kalau sebaiknya mencari informan terlebih dahulu. Nah, kayak contoh kasus yang tadi kehabisan pembahasan yang itu loh Bu, yang manajemen konflik itu. Nah, itu sebaiknya tuh emang di awal tuh ditanyain dulu pernah ada konflik atau enggak, atau gimana ya Bu? Ya, oke. Jadi sebelum kita memilih informan, itu kan kita punya karakteristik ya. Karakteristik yang ingin dipilih itu apa? Misalnya sudah menikah berapa tahun, belum punya anak, konflik sehari-hari atau sering konflik. Nah, itu harus kita ketahui lebih awal dulu dan kita tahu persis kondisi informan itu mencakup tidak itu. Gampang kok informan kalau misalnya sudah ada kenalan ya. Nggak usah jauh-jauh, keluarga sendiri pun bisa. Yang tidak boleh ketika Anda meneliti diri Anda sendiri, ya. Kakakmu, ibumu, adikmu, om, tonggo, boleh saja. Nah, apalagi tetangga, apalagi keluarga, Anda sudah melihat fenomena konflik yang terjadi, ya sudah berarti masuk karakteristik. Itu saya jadi informan saya. Jadi gitu Lin, jadi sudah tahu dulu. Kalau masa penelitian manajemen konflik dia tidak pernah konflik, kayak nggak mungkin kan. Nah, terus konfliknya Anda pernah lihat nggak konfliknya? Nah, ini kalau konfliknya kan tidak bisa diobservasi ya, kecuali Anda melihat dengan tidak sengaja. Masa Anda tanya ke informan, coba Mas konflik tak delok, kan nggak begitu, mesti hanya bisa wawancara. Nah, makanya wawancaranya nanti pun harus terpisah antara suami istri ya. Suami ditanya dulu, nek konflik iki piye Mas bentuke, ngamuk-ngamukmu piye? Dia ditanya, dia jawab, "Wah, aku ya ngomongku koyo ngene, belgedes." Bahkan kalau misalnya dia bilang sampai bajingan gitu ya. Itu adalah data. Ya, itu adalah data yang tidak boleh Anda sensor. Ya, Anda akan menulis itu di sajian data. Artinya Anda nanti bisa membahas sampai sekejam itu, ya.
bahasa verbal yang digunakan untuk mengata-ngatai ya, mengata-ngatai istrinya sendiri sampai sejauh itu. Nanti bisa dianalisis dengan teori bahasa. Artinya kalau bahasa sudah sampai ke sana, artinya apa? Misalnya kebenciannya, ya kan? Mungkin persepsinya, mungkin equality-nya sudah tidak menganggap bahwa dia itu setara gitu kan ya. Tapi majikan buruh gitu, seperti majikan buruh atau satu mendominasi, satu didominasi. Jadi seperti itu kan. Jadi amannya itu Anda memang pegang dulu itu informan. Pegang dulu. Bu, saya itu kemarin ada si Yolanda itu bingung. Pokoknya Bu, saya pengen neliti film. Dia tidak bisa keluar dari film gitu ya. Terus dia mau penelitian apa? Saya kira representasi film. Tolong temui Pak Filosa ganti pembimbing. Enggak, Bu, kalau enggak ganti pembimbing gimana? Kalau enggak ganti pembimbing, saya bisa membimbing film, misalnya persepsi tentang isi film. Terus kamu yang pernah deket tuh siapa? Misalnya film-film LGBT ya, film-film LGBT. Kamu punya enggak teman-teman LGBT? Oh banyak Bu, deket Bu. Nah udah. Terus akhirnya dia penelitian tentang persepsi pelaku LGBT terhadap film ini. Filmnya film LGBT. Film LGBT tahun sekian. Akhirnya ketemu seperti itu. Jadi pegang dulu informanmu, karena itu sumber data. Sumber data primer itu. Nah kalau tidak kepegang, ya tadi seperti si siapa tuh. Ya, yang manajemen, aduh datamu cuma 10 halaman ya saya kembalikan, tolong explore gimana ya, karena kamu tidak dekat dengan dia maka dia tidak mau memberi data ya, tadi tidak terpisah hubungan antara peneliti dan yang diteliti, tidak terpisah. Nah, kalau yang sangat akrab ya tadi seperti peneliti ayam kampus ya sampai diajak kencan ya itu bagus juga, tapi resikonya juga medeni loh itu, sampai dia bilang Bu sudah selesai belum, mau saya blokir nomornya gitu. Itu pun saya pernah punya mahasiswa tidak penelitian yang hal-hal yang begitu loh, itu juga dikejar sama informan. Kebetulan dia orang Bali, dia hanya penelitian apa ya, strategi promosi kok kayaknya. Nah karena dia ganteng gitu ya, ganteng, terus yang di informannya itu cewek ya, staffnya. Nah itu dikejar-kejar ya, seneng gitu loh, seneng. Terus diajak minta data, dijanjeni malam-malam kayak gitu, neko-neko lah, hati-hati. Nah saya punya pengalaman mahasiswa-mahasiswa yang berani mencebur di dalam hal-hal yang berbahaya dalam tanda petik itu banyak. Misalnya dulu itu penelitian tentang PSK Sarkem, itu bahaya banget ya, karena harus masuk kamar, wawancara ya. Terus cilik betah melek itu PSK SMP itu juga modal tinggi itu, karena harus nyewa sopir, nyewa mobil ya, harus belanja harus ngajak makan dan sebagainya. Terus ada yang kemarin PSK ayam kampus dulu, itu yang di informannya Semarang, mahasiswa Semarang. Terus kemarin yang PSK online itu dia bisa dapat data karena dia maklar. Nah ini ternyata ada yang mahasiswa kita yang maklar PSK online. Nah, terus saya bilang, bar kowe neliti ini wis lereno ya, istirahatlah menjadi maklar, karena dosanya kan kamu terima juga gitu ya. Jadi aneh-aneh. Jadi kalau ada judul-judul yang aneh biasanya saya yang pegang. Terus saya tanyakan biasanya, dulu ada yang pernah penelitian homo, pernah ada penelitian homo. Terus saya cerita, dia adalah lanang toh, cah lanang neliti homo kan bahaya ya. Saya bilang, kamu nggak takut toh penelitian homo, kamu cowok loh. Oh ya enggak lah Bu, kan mereka itu sukanya pada pria yang atletis gitu ya, ganteng putih. Saya kan hitam tuh, nggak atletis toh Bu, itu jadi saya nggak perlu takut gitu. Jadi sebenarnya kalau penelitian lesbi itu cowok ya, sebaiknya cowok. Kalau penelitian yang homo itu cewek sebenarnya. Dulu ada juga ketua Komakon siapa ya itu. Itu konsultasi mau penelitian jaringan lesbi di UMY ini. Nah,
Wes tak tunggu-tunggu loh, kok nggak jadi kamu penelitian ini, penelitian malah lain gitu. Bu nggak dapat ridho sama mama gitu, nggak boleh sama mama, takutnya kecebur katanya seperti itu. Ya sudah, nggak berani, ya sudah. Nah, terus dulu ada penelitian ini juga, ini tingkat keterbukaan LGBT atau homoseksual ini loh di Dramskop UMY. Jadi dia itu respondennya dari UMY dan dari UII. Ya, ternyata betul mereka sudah tidak malu lagi kok saya gay gitu ya, saya gay yang kolabor itu ya, yang pakai bendera gaya-gaya itu nari-nari itu. Mereka juga ya sudah saya ungkapkan ini fakta di UMY itu ada seperti itu. Saya bukan menjelek-jelekkan untuk kita sendiri. Terus apa upaya LPPI? Terus saya bilang begitu. Apa upaya LPPI untuk menghandle mereka ya, untuk membina mereka? Jawabannya LPPI itu ya lucu kalau ditanya, dibina atau dibinasakan Bu? Gitu. Bahkan dulu ada Banci ya, angkatan 2005 kalau nggak salah. Banci itu pindahan dari UII ya. Jadi sementara UII itu sudah membuang dia, UMY menerima dengan tangan terbuka dan tidak dibina. Ya, ini sampai dia pakai jilbab, dia kuliah pakai jilbab loh. Dia pakai jilbab, terus dia ini dandan di rebonding pakai high heel, pakai apa namanya? Pokoknya Anda kalah deh yang cewek-cewek ini. Cantik tirus wah, pedaan sampai ininya ya, wajahnya itu glowing lah. Ada yang anyel karena ketika kuliah pakai jilbab. Hanya saya tanya, kok saya kira nggak jilbab sih dia? Temannya jawab, katanya sumuk Bu. Gitu. Nggak betah. Karena ya orang-orang pakai jilbab itu kan WTS ya, wanita tahan sumuk. Nah itu. Bukan wanita tunasusila ya. Oke, silakan. Bu mau nanya Bu. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu Bu, ya mungkin hampir sama sama tanya si Ali nih Bu. Kalau misalkan meneliti tentang apa namanya konflik keluarga gitu ya Bu, pakai metodenya kuantitatif gitu Bu. Jadi kita harus meneliti minimal 30 orang gitu atau gimana? Kuantitatif? Iya kalau misalkan pakai metode kuantitatif gitu. Tapi topiknya tentang konflik keluarga. Ya iya. Kalau kuantitatif, iyalah susah juga nyari orang yang konflik. Ini, judulmu misalnya apa tuh nek konflik keluarga kok diteliti dengan kuantitatif? Misalnya pengaruh konflik terhadap semangat kerja gitu. Atau mungkin pengaruh itu Bu, apa namanya? Pengaruh orang tua dalam motivasi hidup anak misalnya. Biar lebih terus semangat. Respondenmu siapa? Anak. Kan kalau anak nggak harus konflik toh? Iya juga sih Bu. Tapi kan pasti ada itu loh Bu, kayak kesalahpahaman di antara orang tuanya pengen anaknya begini, tapi di sisi lain iya, anaknya nanti di proposal itu harus kamu tetapkan dulu respondennya siapa, mengapa alasan itu. Jadi kalau misalnya gini ya, jadi kalau penelitian kuantitatif itu minimal 30 orang. Kalau kurang dari 30 orang, Anda bisa berpindah paradigma saja karena tidak memenuhi syarat untuk diteliti secara kuantitatif. Ya, misalnya anggota komunitas, Anda mau meneliti tentang ini misalnya pengaruh ya, pengaruh ini nonton drakor misalnya ya, nonton drakor pada perilaku meniru ya di komunitas drama Korea ini. Ternyata komunitasnya kok jumlahnya hanya 15 orang. Nggak bisa itu dilanjutkan. Harus pindah ke paradigma. Harus pindah ke kualitatif. Gitu. Ya, jadi pahami dulu bahwa jumlah itu menentukan bisa diteliti secara kuantitatif atau tidak. Nah, kalau kualitatif kan minimal berapa? 2 kan ya, 2 orang. Kalau pasangan ya 2 pasang. Nah, saya selalu tidak suka dengan minimal. Tambahkan. Kalau 5 gitu ya Bu, misalnya. Hah? Kalau 5 kebanyakan nggak?
Yo enggak, saya suruh kalau followers saja buat 10. Nah, followers jutaan nih. Followers jutaan yo ambil 5. 10 followers dengan karakter tertentu yang sudah Anda tentukan. Tuh. Ya. Terus ada lagi pilihan jawabannya? Apanya, Bu? Iya, pertanyaanmu sudah terjawab belum? Ya alhamdulillah, Bu. Cuma masih bingung aja nentuin topiknya nanti loh. Lah iya, itu gini ya. Jadi sebetulnya yang benar itu kan Anda meneliti sesuai passion gitu ya. Nah, yang kurang benar Anda meneliti karena keinginan dosen, mendapatkan dosen ini. Sampai saya itu dibilangi sama Bu Sofi, saya sampai tertawa ya. Anak broadcast bidangnya di apa itu di apa, tiba-tiba setelah ditanya kamu pengen, itu kan hasil magang, magangnya bagus tentang ini tidak dilanjutkan ya di instansi ini. Enggak kok Bu, saya pengen neliti tentang komunikasi interpersonal. Hayo ya kan, curiga ini mesti ngarahnya ke Bu Suci nih. Kamu nulis judul bukan berdasarkan passion, tapi ingin dibimbing siapa. Itu juga banyak terjadi ya. Jadi anak-anak yang pengen saya bimbing itu akhirnya menyesuaikan judul yang saya beri itu banyak. Kok toh ya bisa gitu loh. Hanya manut, yaudah kamu neliti ini aja, saya ada ide. Oh ya Bu, ya bisa. Ya juga nggak apa-apa. Cuma yang paling enak kan ketika Anda penelitian sesuai passion ya. Passionmu apa? Kamu ingin meneliti di kajian apa? Komunikasi politik, oke. Kamu? Saya di PR Bu, oke. Saya Nah, mestinya Anda sudah punya passion. Kalau yang kemarin ingin melanjutkan kuantitatif, saya dukung itu. Anda sudah punya proposal kan? Enggak, Bu, saya takut opo angka tuh enggak dikit. Sudah ada olah data, sudah ada statistik ya. Seperti itu. Ya, gimana? Coba dicari passionnya kemana dulu, nanti bisa dikonsulkan pas di ini kualitatif aja. Jadi kemarin kan kuantitatif sudah. Yang kualitatif kalau Anda berminat di kualitatif, saya punya judul ini, saya pengen ke sana, harusnya judulnya gimana Bu? Itu ya nanti bisa dikonsultasikan. Nanti kita buka konsultasi offline juga ya. Bagi yang belum puas dengan konsultasi online ya bisa nanti konsultasi offline ya. Mungkin saya sediakan 6 kali ya di luar online. Bisa. Siapa yang mau datang? Oke, Bu. Nanti jamnya saya tetapkan jam sekian sampai jam sekian. Yang penting tidak kemeruyuk ya. Karena toh nanti Anda harus buat proposal ini. Ya, seperti kemarin latar belakang masalah dulu. Apa masalahnya? Kenapa penting diteliti? Datanya mana? Kalau ujuk-ujuk pengen neliti apa X, ya nggak bisa. Persis kemarin ya. Cara membuat latar belakang masalah di kuantitatif ya tidak berbeda dengan di kualitatif ya. Harus ada kompetitor, misalnya ada kompetitor ya, strategi promosi itu kan harus ada kompetitor, strategi positioning ya. Untuk kompetitornya siapa, ini uniknya di mana ya, mengapa diteliti, ada keunikan yang lain tidak, sumbernya mana. Itu kan? Ada yang lain silakan. Ya Bu, Gimana, makasih ya Bu? Bu. Bu, gimana Bu? Bu. Ini yang enggak on cam ini kira-kira ada orangnya enggak ya? Halo Ibu. Messi Bu, mana Messi? Bu. Ya, Kak, silakan Kak. Ini Bu, kan di apa namanya? Paradigma positivis itu mewarnai dalam penelitian kuantitatif. Kalau di paradigma positivis itu bisa menggunakan penelitian kualitatif Mas Bu? Apa emang harus kuantitatif aja? Ya, kalau kualitatif ya kan ada interpretif dan kritis. Iya, enggak maksudnya yang positivis itu bisa masuk ke penelitian kualitatif nggak Bu? Apa emang titik kuantitatif aja? Ya, biasanya kalau yang namanya kuantitatif itu kan kuantitas tuh kan. Kuantitas itu kita bicara jumlah. Nah, jumlah itu selalu dipertimbangkan di positivistik.
Ya, karena ini metode ilmiah yang ada sebab akibat. Tadi kan kita tahu bahwa kualitatif tidak mengenal sebab akibat ya. Jadi kenceng ini apa? Untuk positivistik itu ingat saja bahwa positivistik itu metode ilmiah ya, ada hipotesis. Iya, Bu. Sementara kualitatif tidak mengenal hipotesis ya, tidak ada hipotesis. Karena kemungkinan di lapangan itu selalu berubah ya. Dari nanti analisis datanya itu bisa bolak-balik. Misalnya kalau kualitatif data kurang, cari informan lagi. Disimpulkan sudah, kok masih ada yang kurang, kembali ke sajian data, bisa cari informan lagi. Tapi nggak bisa untuk kuantitatif ya. Untuk positivistik jelas itu objektif ya. Objektif ya nggak bisa bolak-balik begitu. Fix 300 orang, kalau data belum 300 nggak bisa dihitung. Tapi kalau informan baru 2, analisis dulu bisa. Kembali lagi sampai 7, analisis lagi boleh. Ya gitu. Oke, Bu. Ya, makasih, Bu. Kuantitatif itu kuantitas, kualitatif itu kualitas. Kuantitatif kuantitas karena itu angka, ya pasti. Kualitatif kualitas karena kualitas informasi, ya, kualitas informasi yang dimiliki informan saja yang bisa kita pakai. Sehingga kita menunjuk informan itu siapa yang punya kualitas informasi terbanyak, itu yang kita pakai sebagai informan. Oke, Bu. Makasih, Bu. Oke, yang lain? Wes nih Biondi mau tanya enggak? Ini dari tadi on cam. Yo. Bu. Mana? Biondi. Ya. Kalau mau ambil yang apa tentang panggilan seorang teman itu Bu, gimana? Apa? Panggilan seorang teman. Maksudnya begini. Maksudnya gini. Ya kan itu kan Topiknya mungkin maksudnya. Panggilan seorang teman gimana deh? Maksudnya panggilan topiknya. Ya, ini di pergaulan gitu loh bukan manggilnya sok pakai umpatan-umpatan kayak gitu tuh. Oh, itu ya. Paham. Nah. Ya, paham. Gini, jadi itu masuk ke gaya komunikasi Biondi. Misalnya kamu ambil satu komunitas, ya. Satu komunitas yang menarik. Satu komunitas menarik, misalnya komunitas apa misalnya? Komunitas motor, komunitas ini, komunitas itu, komunitas fashion dan sebagainya. Nah, dalam komunitas itu rame ya. Komunitas itu akan punya bahasa verbal dan non verbal yang khusus. Ya, misalnya cara memanggilnya, bro. Dulu saya pernah membimbing apa ya? Itu loh, yang motor yang rame itu apa loh? Motor yang rame itu apa? Where tuh? RE King. RE King Bu, kampanye biasanya. Iya. Saya pernah bimbing gaya komunikasi komunitas anggota komunitas RE King. Nah, itu ditemukan bahasa-bahasa verbal seperti amunisi, itu artinya minuman keras. Kemudian ada pengairan, itu artinya seksi, konsumsi dan sebagainya. Terus ada yang non verbal, blayer, ada yang weng. Nah, itu berarti kamu penelitian tentang gaya komunikasi dari sebuah komunitas, termasuk panggilan pada teman, bro, apalagi ya, yang saru-saru itu tapi nggak tersinggung. Nah, itu karena sudah jadi bahasa resmi mereka. Itu Biondi, jadi gaya komunikasi Biondi. Kan kemarin kamu penelitian yang itu ya, followers itu ya, followers yang iya Bu, yang itu cari komunitasnya, coba ada komunitasnya enggak, bisa diteliti ya gaya komunikasinya. Oke, siap. Berarti itu bisa maksudnya bisa di kuali juga bisa diteliti itu ya. Bisa. Masuk. Oh, oke. Bisa. Tapi maksudnya gaya apa tadi gaya komunikasi? Gaya komunikasi, ya. Ya. Oke, Bu. Yang lain? Terima kasih. Gimana Anggi? Capek, Gi? Belum pada punya ini judul, punya passion di mana, ingin neliti apa gitu ya.
Mungkin kalau penelitian gaya komunikasi itu memang harus unik ya. Mereka komunitas unik yang memiliki bahasa verbal dan non-verbal yang berbeda dengan komunitas lain. Nah, kemarin itu saya membimbing gaya komunikasi itu ini ya, yang R-Eking itu. Terus ini yang LGBT homo ya, komunitas homo di Sodalong itu juga penelitian tentang gaya komunikasi. Jadi bahasa-bahasa apa yang khusus mereka punya yang tidak dikembangkan atau tidak dimiliki oleh komunitas yang lain. Nah, gitu. Ada lagi? Silakan. Udah. Ini Bu, masih mau nanya Bu. 97 sudah berkurang. Bu, Ya? mau nanya. Ya, silakan. Kan misalnya kita ngambil judul nih Bu, rasisme dalam iklan Bukalapak. Nah, itu kita kan itu kualitatif kan Bu, masuknya kan kritis. Itu yang berarti yang kita ambil itu dari subjek rasismenya atau yang objek rasisme yang kita wawancara atau bagaimana Bu? Jadi setiap judul penelitian itu kan punya konsep, ya enggak? Ya. Konsep apa yang mau kamu teliti? Nah, konsep itu menentukan teori. Ya. Konsep apa? Konsep saya rasisme, Bu. Berarti teori-teorimu nanti tentang rasis. Ya enggak? Lah kenapa memilih iklan Bukalapak? Karena iklan Bukalapak rasismenya tinggi. Buktinya apa? Itu datanya harus muncul. Gitu. Jadi rasisme itu konsepnya, gaya komunikasi itu adalah konsepnya, komunitas X itu adalah subjeknya, iklan Bukalapak adalah subjeknya. Itu ya, misalnya objektivitas pemberitaan di media Metro TV. Objektivitas itu ini misalnya analisis framing ya. Objektivitas itu adalah konsepnya, Metro TV adalah subjeknya. Kenapa penelitian di Metro TV? Karena objektivitasnya sangat tinggi atau sangat rendah. Buktinya apa? Nah itu. Paham ya? Paham Bu. Apa ya? Paham Bu. Terima kasih Bu. Jadi kalau Anda membuat judul itu pasti harus ada konsepnya atau variabel kalau di kuantitatif. Konsepnya apa yang mau diteliti? Gaya komunikasi Bu, komunikasi persuasif Bu, misalnya agresivitas, perilaku, misalnya komunikasi terapeutik, manajemen konflik, itu karena itu menentukan teori yang akan Anda pakai. Kalau bahasa kuantitatif variabelnya apa gitu, ya kan? Ada lagi? Silakan. Sudah? Sudah? Sudah ngantuk, sudah capek atau lapar? Cuman ya. Semuanya kayaknya Bu. Semuanya. Enggak ada Bu, canda Bu. Ini menggali atau mengeksplor ini ya. Mengeksplor your idea ya, your idea for your research next semester ya. Risetmu nanti di semester itu sebetulnya sekarang mulai digali idenya apa. Kamu pengen kemana? Ya misalnya si Biodi tadi udah lumayan ya punya ide. Wah bakal neliti ini cuma apa konsepnya gitu loh. Suci. Oh ya? Mau nanya. Ya silakan. Kan kalau misalnya di kuantitatif kan mesti kan ada variabel 1, 2, 3 sampai lebih gitu kan Bu. Apa kalau misalnya di kualitatif itu akan selalu dia berhubungan cuman konsep dengan objek aja? Oh iya, jadi gini, misalnya ya, gaya komunikasi komunitas R-Eking di Yogyakarta. Nah, maka dari sejak latar belakang masalah, kamu akan menceritakan tentang perkembangan R-Eking, perkembangan atau komunitas motor, kemudian R-Eking yang ada di Yogyakarta, kemudian ada gaya komunikasi yang khas di antara mereka itu sudah diceritakan di latar belakang masalah.
Kemudian di bab 2 kamu akan memaparkan tentang profil informan. Profil informan dan sedikit tentang sejarah R.E. di Yogyakarta ya. Kemudian bab 3 itu sajian data dan pembahasan, yaitu data tentang gaya komunikasinya R.E. apa saja. Gaya komunikasi verbalnya seperti apa, gaya komunikasi non-verbalnya seperti apa, kemudian dibahas. Nah, pembahasan masuk bab 3 dan bab 4 kesimpulan. Gitu aja, gitu. Ya memang hanya seputar itu. Nah, kajian teorinya gimana? Kajian teorinya adalah teori gaya komunikasi. Sudah. Sebetulnya bukan kerangka teori seperti di kuantitatif ya, yang menghubungkan antar variabel. Karena ini konsepnya satu. Kalau di kualitatif kan satu ya, konsepnya satu. Maka teorinya juga satu saja atau dua, misalnya tentang gaya komunikasi. Gaya komunikasi masuk di mana? Apa komunikasi interpersonal dulu, terus gaya komunikasi interpersonal. Gitu. Jadi kalau dalam kajian teori di kualitatif, tolong yang pertama A adalah kajian yang memayungi ya, atau konteks komunikasi yang memayungi judulmu itu apa? Misalnya manajemen konflik interpersonal. Maka yang memayungi adalah komunikasi interpersonal. A, komunikasi interpersonal. B, konflik interpersonal. C, sumber konflik. D, bentuk konflik. Ya, misalnya begitu. Ya, strategi promosi. A, komunikasi pemasaran. B, strategi promosi. C, perencanaan promosi. D, manajemen promosi atau manajemen komunikasi. Gitu ya. Gitu. Ya. Iya, Bu. Makasih. Ada lagi? Silahkan. Gisel nggak tanya, Gisel. Ini Balkis nggak ambil tuh nih, Balkis. Kayaknya kelas sebelah, Bu Balkis. Oh, beda ya? Ya udah. Kok nggak kelihatan, biasanya muncul pertama. Tadi ini Bu, apa namanya, saya mau nanya yang tentang ini, yang bagian realitas secara holistik itu, tapi tadi saya udah PC Alin udah dijawab. Oh iya. Coba nanya aja, Sel. Jangan-jangan aku salah. Nanya aja, Sel. Yang ini loh Bu, yang holistik itu yang tadi ya. Holistik itu bahwa realitasnya itu jamak, ya, sehingga kajiannya harus holistik, bahwa satu fenomena itu tidak ditentukan satu unsur ya. Jadi misalnya kuliah pembelajaran ini kan tidak hanya ditentukan oleh dosen, sehingga mahasiswa juga bisa ditanya, gimana kuliahnya, efektif enggak? Lah kalau saya ditanya, Bu, gimana kuliah? Yo, saya menerangkan, yo bagus, ini juga ini semangatnya begitu. Belum tentu mahasiswa itu mengatakan apa yang dikatakan oleh dosennya. Maka supaya holistik, saya diteliti, kamu diteliti, pesannya juga diteliti, gitu loh. Jadi misalnya bagaimana proses pembelajaran di Zoom ini. 2, bagaimana pesan yang disampaikan. 3, bagaimana tanggapan mahasiswa dengan kuliah di Zoom. Bu Suci, itu namanya holistik. Jadi ada 3 realitas. Dosen, pesan, dan mahasiswa. Itu. Sebenarnya begitu kalau kualitatif, tidaknya satu realitas. Tapi karena keterbatasan sesuatu hal, biasanya mahasiswa ada juga yang hanya meneliti tentang bagaimana strategi promosi, tapi tanggapan dari konsumen, dari followers, dari audiens tidak diteliti. Padahal itu penting sebagai feedback ya, sebagai feedback. Itu, ada lagi yang masih ganjel? Makasih Bu. Benar, sudah dijelaskan Alin, benar? Alin tadi bilang holistik itu jamak atau banyak kayak gitu, Bu. Banyaknya apa gitu? Enggak, saya enggak nanya, cuma saya tuh holistiknya aja gitu. Banyaknya itu dari lagi, udah. Realitas komunikator, realitas komunikan, realitas pesan. Gimana Mbak Novi Asmara mau tanya nih? Yang pengen offline ini Mbak Novi. Belum nemu judulnya, Bu. Oh, belum nemu ya? Oh, biasanya jadi kalau Anda penelitian itu tolong yang paling penting itu akses data ya. Tolong akses data itu harus sudah Anda pegang dulu ya sebelum Anda buat proposal. Saya kira-kira datanya mungkin enggak ya kalau saya buat proposal seperti ini. Nah, sebetulnya
Ketika Anda sudah pegang akses data, wis gawe proposal enak, Anda nggak khawatir, ngerti-ngerti nggak bisa diteliti, ngerti-ngerti nggak ada yang mau diteliti, ngerti-ngerti harus ganti judul, kan repot. Padahal itu ya dulu ya, saya pernah bimbing mahasiswa itu mau penelitian PLN di Semarang. Bayangkan, dia sudah datang ke PLN, minta izin, boleh. Dia buat proposal, ya loh. Dia buat proposal jadi wis hasil ujian, nah, ke lapangan. Ganti manajemen di Semarang. Tidak boleh diteliti. Coba, dia nangis loh. Nah, itu aja yang sudah direncanakan boleh ya. Apalagi yang tidak sejak awal susah. Akhirnya ganti judul itu. Ganti judul apa ya dulu itu kayaknya SMS gempa itu, SMS gempa judulnya. Ya, seperti itu. Kalau kualitatif tolong pegang dulu informanmu ya. Lebih-lebih kalau yang sudah dekat, sudah tahu, apalagi Anda magang di situ, sudah bagus sekali ya. Saya komunikasi organisasi, Anda anggota komunitas, nah, RE-King, komunitas yang mau Anda teliti boleh, kan bukan Anda yang diwawancara. Ya, seperti itu. Bu, orang tua saya mau saya jadikan informan karena konflik terus tiap hari. Saya lihat, saya dengar, bagus itu. Dulu saya pernah membimbing mahasiswa ini korban kumpul kebo bukan ini loh selingkuh ya, jadi orang yang selingkuh ya, perselingkuhan, jadi manajemen konflik ada pasangan yang berselingkuh, yang diteliti siapa? Orang tuanya sendiri. Lucunya lagi dia itu pihak ketiga itu loh, paham nggak? Pihak ketiga yang menyebabkan mereka konflik loh, lucu toh. Ya, dia akhirnya ya namanya anak nakal ya. Wes korban perselingkuhan, dia sendiri adalah orang ketiga dari informannya. Apa? Ya, itu boleh. Saya neliti pacarku sendiri boleh enggak? Ya boleh saja. Neliti bojone dhewe aja boleh ya di kamar, edok-edok cerita. Memang enggak harus tahu kalau diteliti, ya enggak harus ya. Nggak harus tahu diteliti, ngobrol kayak kemana, padahal Anda penelitian. Sangat bagus tuh datanya murni itu. Nggak dibuat-buat. Dulu itu mau ada yang penelitian incest ya. Saya udah dukung itu, bagus itu. Gimana, apa ya dulu konsepnya apa, saya agak lupa. Subjeknya pasangan incest, kakak adik jadi suami istri. Udah saya dukung. Coba ya cari ibu, saya udah punya satu, oke. Nah setelah ditunggu-tunggu dia tidak menemukan lagi gitu loh. Ya nggak bisa karena hanya satu pasang. Nah, minimal 2 pasang. Ya enggak. Nah itu. Misalnya ini Raka mau penelitian, apakah kamu sebagai orang yang sangat dekat dengan orang-orang yang kena kanker, bagaimana rasanya Anda paham, Anda sudah punya banyak teman, banyak grup, teliti aja. Komunikasi terapeutik ya, atau komunikasi suportif pihak keluarga dengan penderita kanker ini. Nah, itu kan jadi judul. Anda sudah dapat informan banyak itu. Sama, tapi juga harus kenal dengan keluarga, itu kan. Sudah bagus itu. Bagaimana mereka, kalau enggak terapeutik, suportif ya, komunikasi suportif keluarga terhadap penderita kanker titik-titik di. Bu. Ya. Kalau misalkan judulnya komunikasi suportif dokter terhadap penderita kanker gitu. Kalau dokter terapeutik kan. Oh, terapeutik. Kalau dokter terapeutik, ahli. Tapi dokternya komunikasi enggak? Biasanya yang komunikasi itu perawat. Enggak, kalau kanker dokter langsung turun dan ngomong langsung itu, bukan perawatnya. Komunikasi terapeutik kalau dokter. Terapeutik. Komunikasi terapeutik atau psikiater atau dokter dengan penderita. Dia ini toh, maksudnya komunikasinya itu menenangkan kan ya? Iya. Ya, itu artinya komunikasi yang menyembuhkan ya. Jadi kalau Anda ingin penelitian tentang komunikasi terapeutik, yaitu komunikasi yang bertujuan menyembuhkan. Itu
itu harusnya dilakukan oleh ahli, itu perawat bisa, dokter bisa, psikiater bisa, terapis juga bisa. Nah, itu tujuannya menyembuhkan. Jadi nanti ada tahapan ya. Misalnya tahapan perkenalan, gimana cara mengenalkan diri, kemudian ada tahapan kerja, ada tahap terminasi, itu ada tahapan-tahapannya. Bisakah itu untuk dokter? Kan juga punya grup juga ya, komunikasinya tidak mesti tatap muka kan, di grup juga toh, di media. Iya, ada di grup. Bisa. Terus jadi judulnya apa, Bu? Judulnya? Jadi judul yang pasnya apa? Komunikasi terapeutik dokter apa ya itu namanya? Dokter kanker. Iya. Dokter dengan penderita kanker titik-titik di komunitas ini atau di pasien Rumah sakit Darmais gitu. Rumah sakit Darmais. Itu nanti informanmu itu pasangan kah? Jadi pasangan. Jadi kalau dokternya misalnya satu, usahakan 2 ya. Dokternya banyak 2, penderita kankernya 2. Pengalamannya kamu komunikasi dengan berapa dokter? Banyak, Bu. Ada 10 lebih. Nah, cari yang paling akrab, paling intens ya. Jadi minimal 2 pasang, isinya 1 dokter, 1 pasien intens. Itu cukup. Dokter spesialis apa aja, Bu? Yang intens dengan kamu, intens dengan penderita. Oh, yang intens. Oh, yang sering penderita. Ketemu di kamar. Sering ketemu, sering berkomunikasi. Komunikasi. Ya. 2 pasang cukup, 1 dokter dan 1 pasien. Terus itu apa namanya, pasiennya juga yang misalnya pasien itu yang di dalam sama-sama dalam kamar itu apa yang sama terkena penyakit kanker sama kayak aku? Pasiennya kan pasien kanker. Iya, enggak, maksudnya kanker kan beda-beda, Bu. Setiap orang kan ada kanker beda-beda. Ya, makanya kamu akan fokus ke 1 jenis kanker atau kamu hanya penderita kanker gitu aja. Penderita kanker aja. Bisa. Kalau mau penderita kanker aja nanti mestinya bisa kanker ini terus diberi alasan kenapa gitu ya. Artinya intinya kamu harus memberi alasan kenapa subjek itu yang kamu pilih. Kalau misalnya ada komunitas kanker tertentu ya lebih spesifik, itu memang lebih baik ya, lebih bagus. Artinya nanti temuanmu itu bisa merekomendasi pasien khusus kanker tenggorokan misalnya. Oh iya. Seorang sama harus kankernya yang sama kayak saya gitu. Ya, misalnya informannya teman-teman Raka yang jenis kankernya sama. Iya. Nah, gitu. Oke, Bu. Ya. Siap. Terima kasih, Bu. Oke, yang lain? Alin udah punya ide, Alin? Udah, ada lain? 1 lagi mungkin? Oke, 96. Udah mundur 4. Ya, oke sih tadi ya, Biondi mana Biondi? Biondi sudah punya ide, Raka sudah punya ide. Tinggal nanti mengembangkan ya konsultasi-konsultasi gitu. Insya Allah kalau terapeutik saya yang pegang ya. Terapeutik saya yang pegang. Gaya komunikasi juga saya banyak pegang. Kemarin hampir berapa ya itu saya pegang terapeutik 5 aja ada itu 1 angkatan. Pada anak autis, pada ini, pada itu ya, pada penderita. Nah, kemarin yang anak autis yang online itu juga kemudian orang tuanya yang disuruh untuk menterapi. Gimana? Masih ada yang penasaran? Any question? Enough? Ngantuk? Sleepy? Hungry? And tired? Udah capek? Udah, Bu. Sebenarnya masih pengen nanya, Bu, cuman kasihan teman-teman gue nanti. Udah kelamaan. Satu lagi terakhir, Han. Satu lagi terakhir kamu, silakan. Apa ya, Bu? Ngopi toh? Aku pengen angkat tema tentang itu loh, Bu. Pengaruh minuman keras dalam apa gitu, tapi masih belum nemu. Pengaruh Value-nya minuman. apa? Gitu. Kamu Lah kan bisa tuh, Bu.
Berpikirnya dari tadi aku pengaruh penelitian kuantitatif kok. Itu kuantitatif ya, Bu? Kalau kualitatif beda lagi. Kalau kualitatif gini, kamu punya teman, pegang dulu. Kamu cari teman yang peminum. Iya. Ya, oke. Kamu misalnya minimal 2 teman yang masih selalu minum. Nah, mesti kan orang tuanya kan nggak suka ya. Iya nggak? Iya, Bu. Mesti kan mencegah, menasihati gitu toh. Nah, judulnya gampang. Komunikasi suportif orang tua pada anaknya yang peminum. Wis ngono wae toh. Oh iya ya. Iya, nanti orang tuanya nasihatnya apa, pesannya bagaimana, anaknya jawabnya apa gitu loh. Jadi kamu harus ketemu orang tuanya dulu, orang tua atau keluarga, sing sok menasehati paling intens dengan anak-anak yang peminum itu sopo. Misalnya ambil saja pasangan satu ayah dan anak A dan B. Maka kamu wawancaranya 2 orang, satu pasang itu. Ayahnya diwawancarai, peminumnya diwawancarai. Itu Han. Kalau misalkan dia anak broken home misalnya, berarti yang diwawancarai misalnya kakaknya boleh? Ya boleh. Siapa yang berkomunikasi paling intens? Tadi yang peminum tadi bagus loh, belum ada loh. Oh gitu, Bu. Belum ada yang peminum. Kak, broken home banyak sekali. Yang penelitian broken home udah banyak. Ini saya aja bimbing berapa ya broken home? Satu suportif, yang satu keterbukaan dengan sahabat. Keluarga broken home semua. Kalau aku sih pengen nelitinya yang broken home tapi sekarang jadi peminum gitu loh. Untuk Lah ya enggak boleh kan, Bu? Boleh, bagus itu. Belum ada nih peminum. Soalnya kan menurut pengalaman saya gitu, Bu. Pengalaman teman-teman saya gitu loh. Karena orang broken home tuh kayak butuh kasih sayang, terus Iya, kamu mungkin juga peminum ya nggak apa-apa. Kamu peminum terus kamu dinasehati orang tua itu kan juga pengalaman pribadi toh. Cuma kamu yang nggak bisa diteliti dirimu sendiri ya toh. Tapi kamu punya komunitas peminum ya malah bagus. Oh, teman-teman saya gampang ini, tinggal deketin orang tuanya. Bu, kalau tentang pemakaian narkoba gitu nggak apa juga, Bu? Sama, ya boleh. Ya nggak apa-apa. Jadi yang sudah mantan atau masih? Ada yang masih, ada yang mantan. Oh ya, dispesifikkan. Kamu harus fokus ke yang masih atau mantan. Oh, pilih salah satu, Bel. Itu si Jack sebenarnya juga pengguna, Bu. Dulu saya pernah punya mahasiswa itu habis di penjara ya, di penjara karena pengedar ganja 30 kilo waktu itu angkatan 96. Nah, waktu itu 9 tahun ya dia kan di penjara. 9 tahun tuh masih melanjutkan skripsi. Nah, ketemu saya, terus saya arahkan. Bla 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 bla, kamu meneliti di yang mana itu Nusa Kambangan. Dia meneliti itu akhirnya. Nah, dia tuh pernah bicara gini, Bu, saya kalau mau meneliti pengedar ganja, komunikasi jaringan ya, jaringan komunikasi pengedar ganja di Jogja, saya tahu, tapi saya tidak mau. Nah, karena dia pengalamannya sebagai ini ya, orang-orang yang terlibat dalam obat terlarang udah ini tahu resikonya ini. Tapi kalau yang narkoba itu nggak harus ya, mereka yang masuk ke rehabilitasi. Yang mungkin diem-diem ya, diem-diem ini maksudnya mereka tidak di panti tapi mereka pakai. Itu gimana? Tapi kalau orang tuanya nggak tahu nggak bisa loh, Zakwan. Ada orang tuanya yang tahu kok, Bu. Nah, soalnya temen juga. Nah, yaudah cari orang tuanya yang tahu dan dia pemakai sampai sekarang, itu aja. Waduh. Dua pasang, orang tua dan pemakai. Oke, Bu. Tapi kamu aja yang nggak teliti mau nggak cek. Nah, sudah muncul banyak ide ya, sudah punya ancang-ancang ya, dikembangkan, explore, mulai persiapan referensi ya tentang komunikasi suportif, tentang terapeutik ya. Kalau komunikasi terapeutik referensinya banyak di keperawatan. Ada yang tadi gaya komunikasi ya. Oke, Bu. Makasih, Bu. Ya. Gimana, Lin?
kalau mau nyambung yang terkait tadi loh Bu, yang belum ada yang meneliti dan masih sedikit yang meneliti, itu nanti kaitannya sama referensi gimana ya Bu ya? Oh itu, biasanya itu ya itu, misalnya apa yang belum banyak penelitian? Misalnya apa, Lin? Kalau sementara kalau itu konsep itu sudah banyak konsep itu sudah populer, hanya beda keunikannya siapa yang diteliti beda, itu biasanya sudah banyak referensi. Nah, sebetulnya kalau dikatakan mana yang tidak punya referensi, itu penelitian untuk S3. Artinya penelitian dengan jenis eksploratif. Eksploratif itu baru membuat teori soalnya. Nah, tapi kalau penelitian eksplanatif, apalagi deskriptif, itu pasti sudah banyak ya, konsep-konsep, buku-buku, temuan jurnal, temuan penelitian, ya banyak. Termasuk yang empati kemarin tuh berarti juga udah banyak ya pasti. Ya, kalau empati ya. tadi sih Mbak Ayu ya, Ayu tadi juga penelitian itu komunikasi empatik itu. Antara nggak jadi terapeutik Bu? Enggak, empatik. Antara orang tua tunarungu dengan anaknya. Karena kakaknya sendiri tunarungu. Ya, bagaimana komunikasi empatik keluarga dengan penderita tunarungu. Oh gitu. Ya. Ya kalau dikembangkan di komunikasi interpersonal itu bisa komunikasi suportif, komunikasi empatik, keterbukaan. Itu biasanya 3 hal itu yang banyak diteliti dalam rangka untuk mengungkap kebenaran dalam konteks komunikasi interpersonal. Oke, cukup? Baik, makasih ya Bu. Ya, sama-sama. Cukup ya? Cukup Bu, dengan ya, Bu. Oke, demikian kuliah kita pada siang ini.